Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan dan keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah selalu mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat satu judul, apakah Satria Piningit mempunyai kerajaan di alam goib? Seringnya pembahasan sang sosok manusia pilihan, apapun sebutannya, yang dikaitkan dengan sosok lain. Tapi di sini Abah sedikit membuka tabir. Tentu semua itu hanya izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tapakur manusia pilihan ini, satu sosok 1000 jiwa. Itu yang Abah dapatkan dalam tapakur, cuma beda sebutannya. Dalam pembahasan sang sosok manusia pilihan, bukan suatu pemikiran atau menggunakan akal-akalan, tapi sebenarnya suatu perjalanan anak manusia yang terpilih, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak mudah membahas tentang sosok manusia pilihan. Kadangkala sebagian orang menganggap suatu itu hanya halusinasi atau akal-akalan. Tentunya akan terlihat beda dalam membahas tentang sosok manusia pilihan tersebut. Begitu banyak pembahasan tentu sosok manusia pilihan tersebut dengan berbagai versi, dan kadangkala mengaitkan dengan sosok muda yang sedang viral bahwa dialah manusia pilihan yang dimaksud. Menurut dalam tapakur Abah, sosok manusia pilihan bukanlah yang terpilih oleh manusia. Beliau sebenarnya sudah dipersiapkan dengan suatu perjalanan tohir dan maupun batin, dan sudah berlangsung lama, mungkin bertahun-tahun prosesnya. Beliau dengan ujian-ujian yang terkadang tidak masuk akal karena berpikir secara manusia di era modern saat ini, karena berkaitan dengan alam kegoiban yang tidak bisa dicerna dengan menggunakan akal dan pemikiran, dan juga tidak mudah untuk menerawang sang sosok manusia pilihan tersebut, karena masih terselimuti juga masih misteri di mana keberadaannya dan siapa orangnya. Tentulah tidak mudah untuk mengetahuinya. Tapi di sini menurut Abah yang ya sah-sah saja, walau sudah banyak yang menyatakan dirinya atau mengakui bahwa dirinya lah yang terpilih, menjadi hal yang biasa dan tidak berpengaruh pada sosok manusia pilihan tersebut. Kenapa Abah katakan demikian? Karena semakin banyak yang mengakui sosok manusia pilihan tersebut, maka beliau terselamatkan. Walaupun ada yang berusaha untuk mengungkap tentang sang sosok manusia pilihan tersebut, dengan berbagai narasumber yang berusaha mengungkap tentang sosok yang terpilih, dengan berbagai uraian yang sangat luar biasa mengungkap sosok yang terpilih, tapi hasilnya juga masih belum terungkap identitas sang sosok manusia yang terpilih. Dan keberadaannya saat ini menjadikan sosok yang terpilih semakin viral dan banyak dibahas dari kalangan bawah atau kalangan atas, yang berharap datangnya sang sosok yang terpilih memberikan suatu keadilan dan memakmurkan serta mensejahterakan rakyat kecil yang mungkin tidak merasakan suatu keadilan, dan berharap sosok pemimpin yang bisa memberikan suatu keadilan, mensejahterakan kehidupannya. Kita kembali ke judul dalam hati Abah bertanya, apakah sang manusia pilihan apapun sebutannya mempunyai kerajaan di alam kegoiban? Dan pertanyaan itu terus membuat Abah berusaha untuk memohon petunjuk
dengan jalan bertafakur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu hal ini tidaklah mudah bagi Abah dalam membahas sosok yang terpilih dan membutuhkan waktu yang lama. Di sini Abah berusaha untuk mengungkap apakah benar sosok yang terpilih ini mempunyai kerajaan di alam kegoiban. Dalam tafakur Abah yang memakan waktu yang lama, sebenarnya tentu kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di sini Abah hanya berusaha memberikan suatu cerita yang terbaik. Dalam tafakur Abah bukanlah suatu kerajaan, tetapi di sana sang sosok yang terpilih sudah dipersiapkan rumah yang besarnya seperti istana berwarna putih. Seperti itu yang Abah dapatkan dalam tafakur. Dan semua kegaiban tentunya sudah mengetahui siapa penghuninya. Nantinya yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan. Sang sosok manusia yang terpilih, kalau dalam pandangan batin Abah, bisa berdialog secara ruh dengan para ruh kegaiban, dan sosok manusia yang terpilih sudah dikenal di kalangan ruh para leluhur dalam kegaiban. Tetapi tidak satupun kegaiban membuka tabir tentang sosok yang terpilih, karena segala sesuatu dalam kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sang sosok ini sedang dicari oleh para spiritual untuk ditemukan dengan tujuan sesuatu hal, tentulah tidak mudah. Walaupun para spiritual, para narasumber dikumpulkan untuk mengungkap sang sosok yang terpilih, kenapa mereka tidak bisa menemukan? Karena untuk keselamatan sang sosok yang terpilih, sebaik-baiknya pelindung hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berbagai alasan, tetap saja sang sosok yang terpilih sulit untuk ditemukan. Tentunya bagi orang-orang yang mengerti atau memahami tentu akan diam. Walaupun dalam suatu cerita ada yang diceritakan atau dikabarkan, tentu sosok yang terpilih tidaklah sembarangan diceritakan, karena hal ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baiknya pembuat skenario dan Abah sendiri pun tidak bisa memastikan bahwa Abah benar, karena kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kisah manusia yang terpilih sudah sampai kemana-mana, tidak hanya di Indonesia, di negara manapun mungkin ingin mengetahui siapa sebenarnya sang sosok yang terpilih tersebut. Apakah hubungannya dengan Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu umat Islam, atau Mesias bagi agama lain, atau avatar? Sedangkan di Indonesia, khususnya di Jawa, ada Satria Peningit, Ratu Adil, Sang Kinasih, dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang mengetahuinya. Tentu yang perlu kita persiapkan untuk diri kita adalah memperkuat iman dan takwa, serta menjauhi larangannya dan mengerjakan perintahnya. Selebihnya biarlah kita serahkan kepada Allah, Sang Maha Kuasa atas kekuasaannya. Juga Sang Maha berkehendak atas kehendaknya, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan suatu pemahaman atau penjelasan tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihargai, dihormati. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.